Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya, Salma Zakia Darajat dari Politeknik Perikanan Spiritual, menyampaikan pidato dengan judul Memaknai Kebinekaan dari Perspektif Sila Ketiga Pancasila. Dan kemudian sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, marilah kita sambut salam kebangsaan kita, merdeka! Seraya mengucapkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga saya, Anda, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Amin. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, di mana pada sila tersebut menghendaki adanya persatuan sesama anak bangsa dengan susunan kalimat yang sangat sederhana dan terdiri dari dua kata, Persatuan Indonesia, kembali menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Dan perdebatan yang terjadi saat ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau ideologi antara kelompok yang mengklaim mereka paling nasionalis dan kelompok yang mengklaim mereka paling religius dalam bagaimana baiknya kita bernegara. Padahal, perdebatan ini sebenarnya telah tuntas dibahas sejak lama menjelang Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu, dan kemudian dengan ditetapkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1996 sebagai bagian dari upaya meredamnya munculnya ideologi baru di negara ini oleh karena adanya suatu peristiwa bersejarah yang pernah melukai ideologi bangsa 55 tahun yang lalu. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perdebatan sesama anak bangsa terkait dengan kebinekaan yang pembahasannya berputar pada ideologi. Sebab dalam pandangan kami sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, tema ideologi ini yang akan menyebabkan keretakan hubungan persatuan Indonesia sesama anak bangsa. Hadirin yang saya hormati, sebagai sesama anak bangsa yang lahir dan besar setelah kemerdekaan Indonesia, menurut kami, perang ideologi sudah tidak ada zamannya lagi. Berbeda partai politik itu biasa, berbeda organisasi, agama, suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, itu semua hal yang biasa. Bahkan masih ada kewajiban untuk mempertahankannya sebagai salah satu bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang majemuk dan pluralitas ini. Tetapi terkait ideologi, apalagi upaya membangkitkannya di tengah upaya membangun kerukunan, ketentraman, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan alasan kebinekaan, sekali lagi kami tegaskan, hal terkait ideologi ini sudah tidak lagi patut untuk dibahas. Kita semua telah mengakui adanya Pancasila. Beragama dan menerapkan nilai-nilai agama dalam sistem dan tatanan kehidupan sehari-hari itu perlu agar kita tetap istiqomah, lurus dalam mengemban tanggung jawab, mau baik sebagai pemimpin ataupun sebagai rakyat biasa. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak orang lain agar ikut dengan kita, terkecuali bila mereka sendiri yang ingin ikut dengan kita. Sebaliknya, kita yang menerapkan paham nasionalisme pun tidak bisa serta-merta menyebutkan orang lain sebagai pihak terbelakang dalam peradaban bangsa Indonesia jika mereka masih memegang nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Merasa diri paling nasionalis dan kemudian beranggapan orang yang agamis sebagai orang yang menghambat pembangunan, menurut saya itu pun adalah pemikiran yang kerdil dan tidak patut untuk dicontoh. Terlalu fanatis terhadap agama menyebabkan kita terkesan radikal dan tidak mau menerima perbedaan. Terlalu nasionalis dan cenderung menyudutkan orang lain yang menganggap prinsip religi dalam kehidupannya juga adalah paham yang keliru. Karena saya menduga
bahwa pemahaman yang seperti ini jika terus dipelihara akan cenderung melahirkan satu ideologi baru yang jelas ditentang oleh negara ini, yakni paham komunisme. Hadirin yang saya hormati, pidato saya kali ini akan saya akhiri dengan satu pertanyaan. Bagaimanakah sikap yang seharusnya kita pahamkan atas kebinekaan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, baik itu kebinekaan karena partai politik, organisasi, agama, keyakinan, suku, bahasa, dan lain seterusnya, padahal Indonesia menghendaki adanya Indonesia yang satu. Pertama, kita harusnya memahami bahwa makna persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila adalah menyatukan perbedaan ke dalam satu cara pandang yang sama di tengah masyarakat kita, bahwa perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan yang bukan lagi terkait dengan ideologi, melainkan persatuan yang terkait dengan tujuan membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih modern, lebih maju, dan lebih berkeadilan, dengan latar belakang perbedaan baik karena perbedaan partai politik, organisasi, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Kedua, sesama kita tidak boleh merasa paling aku di antara yang lainnya. Aku paling religi, kamu tidak. Aku paling nasionalis, kamu tidak. Tidak bisa. Kita tidak bisa menanamkan pemahaman seperti ini. Justru, yang harus kita tanamkan adalah kamu ada karena aku, dan tentu saja aku ada karena kamu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.